Shalom saudaraku, sebelum saya berbagi firman Tuhan, mari bersatu dalam doa sejenak. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan di minggu ke-9 setelah Trinitatis ini ditetapkan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, firman ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada setiap orang percaya supaya menyadari dan memahami bahwa kerja adalah tugas panggilan Tuhan. Kerja bukan hukuman, bukan kutukan, dan bukan beban. Saudaraku, oleh karenanya, apapun pekerjaan yang kita geluti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan dengan usaha yang maksimal. Saudaraku yang berbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam pengertian ini, kerja tidak ditentukan bagaimana hubungan kita dengan atasan, dengan pimpinan, dengan majikan, dengan pemberi kerja. Maksudnya, baik atau buruk hubungan kita, relasi kita dengan pemberi kerja, dengan atasan, dengan majikan, dengan pemilik perusahaan. Tetapi anak-anak Tuhan harus melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Adanya ketegangan di antara kita dengan atasan, dengan pimpinan tidak boleh menjadi alasan sehingga kita bekerja asal-asalan, bekerja bermalas-malasan. Itu bukan anak-anak Tuhan. Saudaraku, apapun situasi dan kondisi hubungan yang kita alami dengan sesama kita, dengan pimpinan kita, kerja harus dilaksanakan dengan segenap hati dan dengan sungguh-sungguh. Karena pekerjaan itu sesungguhnya bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan upah. Bekerja itu bukan semata-mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi bekerja dalam pengertian orang percaya ada hubungannya dengan Tuhan. Bekerja itu adalah jawaban dan respon orang-orang percaya kepada Tuhannya. Di dalam pekerjaan itu dan melalui pekerjaan itu, kita berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Dalam pengertian lain, kerja adalah bagian dari ibadah. Kerja adalah bagian dari persembahan kita kepada Tuhan. Sehingga kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan dengan penuh cinta kasih. Karena di sana kita bertemu dengan Tuhan kita. Saudaraku yang berbahagia dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebenarnya surat ini pertama-tama ditujukan Rasul Paulus kepada hamba-hamba yang ada di sekitar Kekaisaran Romawi. Hamba-hamba ini adalah golongan masyarakat yang dianggap statusnya rendah. Mereka ini boleh diperlakukan apa saja dengan sewenang-wenang, dengan kekerasan. Hak-hak mereka tidak dilindungi undang-undang. Dan kepada mereka inilah Rasul Paulus menasehati supaya
melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Walaupun ada ketegangan-ketegangan dengan tuan-tuan, dengan majikan, tetapi Rasul Paulus mengatakan harus melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, apapun pekerjaan yang sedang dijalankan. Saudaraku, menyuarakan ketidakadilan itu harus, tetapi juga melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh itu juga harus. Rasul Paulus tidak mengajak para hamba-hamba ini untuk memberontak. Rasul Paulus tidak mengajak hamba-hamba ini untuk berdemonstrasi, mengekspresikan kekecewaannya, karena itu bukan cara-cara anak-anak Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus ingin mengubah bukan struktur, bukan institusi, dan bukan lembaga dan tatanan masyarakat yang mau dirubah oleh Paulus, tetapi cara pandang, mindset, pemahaman, hati, mentalitas, itu yang mau dirubah oleh Rasul Paulus. Sehingga hamba-hamba dan seluruh orang percaya melihat pekerjaan dengan sudut pandang yang baru, bahwa di sana ada Tuhan yang harus dilayani, yang kepadanya dia mengabdi melalui pekerjaan-pekerjaan apapun. Itulah yang mau dipesankan oleh nats kita. Saudaraku yang berbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun pekerjaan yang sedang kita gumuli saat ini, apakah kita seorang guru, businessman, atau dokter, TNI, Polri, wartawan, apapun, atau pelayan-pelayan Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, karena melalui itu kita sedang melayani Tuhan, melalui pekerjaan yang ada, yang kita gumuli, yang kita tekuni, profesi yang kita miliki, adalah cara kita untuk mengabdi, beribadah, dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sekali lagi, kehadiran kekristenan tidak mengubah, merombak tatanan sosial lembaga yang ada. Karena di dalam 1 Korintus 7 ayat 20, Rasul Paulus mengatakan, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil Allah. Jadi kalau dia buruh, biarlah dia tetap buruh. Kalau dia bekerja di ladang Tuhan, biarlah dia tetap bekerja di ladang Tuhan. Tapi lakukanlah pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan dengan maksimal. Saudaraku, kalau pekerjaan itu adalah bagian dari ibadah kita, bagian dari persembahan kita, mari memandangnya dengan cara baru. Mari kita melakukan pekerjaan itu dengan cara baru, tentu dengan sukacita, dengan hati yang senang, dan hati yang penuh syukur, karena di sana kita bertemu dengan Tuhan. Di sana kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Bukan pekerjaan kita yang berubah, tapi cara kita memandangnya, cara kita memahami pekerjaan itu dengan cara baru. Bahwa di sana kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Kita melayani Tuhan kita. Kita mengabdi kepada Tuhan kita. Lakukanlah pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh rasa syukur. Saudaraku, Rasul Paulus tidak hanya menasehati para hamba-hamba atau setiap orang percaya, tapi juga menasehati tuan-tuan. Di Kolose 4 kita akan lihat bagaimana tuan-tuan disapa oleh Rasul Paulus, supaya juga memiliki hati yang peduli terhadap hamba-hambanya, sehingga di dalam pekerjaan itu benar-benar hadir kasih,
antara hamba dengan Tuhan diikat oleh kasih, dan pekerjaan itu benar-benar menyenangkan dan menjadi berkat bagi setiap orang. Mari melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.